kesibukan sehari-hari? Kesibukan sehari-hari saya di IT Consulting. IT? IT Consulting. Konsultan, jadi Iya, kalau apa-apa Beliau. jadi ini terus selain itu ada bisnis lain kah sampingan atau apa? Ada ya, paling ngajar jadi narasumber, terus sama kita developing satu produk juga. Oke, boleh disebutin Pak Sensor? Ya, UPS, sejenis UPS, tapi dia beda dengan UPS yang konvensional ya. Jadi Oke. ya kita bikin UPS itu output dan tradisi. Kayaknya lup nih, kurang naik nih. Oke, teman-teman, maaf seperti biasa kita akan selalu lup tapi insya Allah Ciri khas ya? Ciri khas. Udah beberapa episode masih lup. Bisa sambilan itu. Oh iya nih, ngomong-ngomong tentang internet, menurut Om Doni ya? Om Doni sendiri tuh internet yang di era 4.0 sekarang itu gimana sih? Maksudnya kita bahas dari apa? Dari segi globalnya dulu pembahasan internet sendiri itu, menurut pandangan Om Doni itu gimana sih? Kalau internet di global sekarang sudah kita Oke. Sepakat. Jadi sekarang nggak ada internet tuh kayak kita tuh kurang sesuatu ya. Iya, jadi seolah-olah memang diciptakan bahwa internet itu Jadi kebutuhan pokok ya. pokok. Jadi hampir sama dengan ya kita kalau nggak makan lemes gitu ya. Iya, betul. Bisa kebayang dong dengan kebanyakan orang sekarang ya bangun tidur langsung Megang HP. cari HP. Baca satu surat. Iya. Padahal masih gini matanya ya. Wah, canggih sekali. Ngecekin ya. Iya. betul. Padahal belum. Masih cetak satu. Iya. Ini secara tidak langsung sekarang internet itu dirasakan sebagai kebutuhan pokok ya. Iya, memang konsepnya seperti itu. Jadi internet itu base-nya itu memang diarahkan untuk kebutuhan-kebutuhan dan itu masih mulai dari pendidikan, usaha. Tapi dari ada nggak sih efek-efek samping yang sisi negatif dari internet itu sendiri? Banyak. Jadi kalau kita mau bahas sisi negatif dan positif itu banyak banget. Akhirnya sebetulnya itu internet itu ada rules-nya, ada undang-undangnya. Kalau pemerintah kan caranya kan mengeluarkan undang-undang ITE untuk membatasi hoax, pornografi dan lain-lain, ada hate speech. Dari sisi Kementerian Kominfo juga itu sebetulnya sudah punya satu mesin yang namanya AIS. Itu sekitar 200 miliar. Itu segede apa? Besar sekali mesinnya, satu kamar ini Lebih gede lagi. jadi satu server itu dia bisa menyaring sekitar 1,7 juta konten 1,7 juta konten per hari Se-Indonesia. se-Indonesia. Ngomong-ngomong tentang internet, kan tadi nyari-nyari internet hoax dan yang gitu-gitu ya. Internet yang ilegal itu internet yang seperti apa sih? Mungkin kan teman-teman di sini kan di rumah pada ternyata mereka download sesuatu misalkan yang bukan di Play Store atau App Store yang aplikasi store, terus mereka downloadnya di link misalkan ternyata itu tuh apa namanya ilegal gitu. Sebenarnya sekarang itu bukannya lebih ke aplikasi loh saya bilang. Oke. Internet di kita itu sekarang itu lebih banyak ke apa ya, ke hate speech, ke hoax, ke bullying, kayak gitu. Karena kita nggak bisa saring gitu, jadi nganggapnya sharing betul, sharing cuman terkadang kalau ada informasi itu orang nggak bisa nyaring dulu gitu. Karena di sini tuh saya pernah ada kejadian ya, saya ngeliat langsung ada kejadian istri saya itu namanya masalah penculikan anak dan warga dia. Terus nggak lama sekitar 1 atau 2 hari ada yang dipukulin depan salah satu istri di sini, bukannya korban. Nah, jadi ada orang yang dianggap mencurigakan dipukulin. Ternyata orang itu bekerja dia di situ. Salah sasaran. Ya kan, dia tukang bawa rumput dan dia lagi nyari rumput di sekolah itu. Bukan ya mungkin ngurus sekolah. Biasanya nyari buat kambing itu loh, buat kambing. Dia mungkin lagi bawa karung di situ, kan? Karena memang aslinya dia bukan orang situ, dia dari desa sebelah dan itu dipukulin
dipukulin terus ya saya juga datang dan saya lihat ternyata miss kan gitu. Ya walaupun sudah bisa didamaikan cuma tetap kan benjolnya kan kerasa ya. Tanggung Gak hilang seminggu itu. Minggu gitu kan maafin boleh tapi ya lupain enggak lah. Iya tuh. Itu kan jadi bisa bilang salah satu korban hoax juga ya. Iya itu kan salah satu korban hoax. Bagaimana sih? Maksudnya cara membedakan berita yang hoax dan berita yang benar itu bagaimana sih? Lihat dulu ininya, jadi kita lihat dulu sumber bakunya. Contoh kalau misalnya kita dapat berita dari WhatsApp, itu di situ ditulis misalnya siapa kayak kemarin gempa. Iya. Nah, tadi saya ketemu sama salah seorang linmas juga waktu lagi di lapangan. Ternyata di sini ada beberapa rumah hancur. Iya. Wah, segala Katanya. Iya kan katanya baru dan itu beredar di WhatsApp banyak banget di WhatsApp. Sama tadi pas lagi saya gelar, saya ketemu sama linmas dari tempat saya itu dari desa saya. Iya. Dia tuh nggak ada, katanya kata si linmas itu nggak ada. Jadi mungkin cuma genteng jatuh, pecah itu ada. Kan kalau sampai rubuh itu nggak ada. Nggak ada. Nah, cuman berita yang beredar di WhatsApp itu seolah-olah kayaknya Gempa Iya. berapa kekuatan berapa? 6,7 sekian. Iya kan? Saya pembahasan. Jadi Sumbernya itu kita cari dulu. Pada saat ada orang yang nge-share, kita cari dulu source-nya itu dari mana. Iya. Sumbernya itu kalau ketemu sumbernya lihat kredibel nggak sumbernya. Iya. Nah kalau sumbernya nggak kredibel, ya nggak usah disebar. Walaupun oke lah sekarang sumbernya itu kredibel, ini sumbernya terpercaya nih. Iya. Tapi itu berita kira-kira nggak berfaedah lah, itu berita nggak faedah. Ya nggak usah disebar, di skip aja. Tadi kan ada sisi negatifnya nih. Iya. Ternyata kan tadi membahas sisi negatif. Nah, sekarang sisi positifnya untuk pengguna internet itu sendiri. Sejauh mana sih ibaratnya? Sisi positifnya banyak banget. Kalau kita mau bahas sisi positifnya nggak akan habis satu hari. Ya. Oh ya. Yang globalnya. Yang globalnya aja. Ya jelas gini, kita itu pernah nggak kita berpikir bahwa saat ini dan ke depan nanti Ya. Oke. anak-anak kita itu akan mengerjakan pekerjaan yang zaman kita itu nggak ada. Iya, betul, sepakat. Gitu. Contoh YouTuber, zaman saya itu nggak ada. Anak saya kalau ditanya mau jadi apa YouTuber, zaman saya ada YouTuber, gitu kan, belum TikToker gitu kan, belum yang lain. Ya, kan? Nah zaman saya nggak ada, Gamers, jadi betul iya. gamers gitu, Iya. e-sport yang Iya. lain-lain. Dan itu terjadi, gitu. Jadi saat ini tuh kita mau nggak mau suka nggak suka harus menerima bahwa kita akan dihadapkan dengan satu pekerjaan yang pada zaman kita itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Dan kita sebagai orang tua mau nggak mau suka nggak suka ya harus siap. Iya. Harus siap dengan kayak gitu. Contoh kalau misalnya sekarang anak kita memang concernnya di contoh anak saya dia concern di animasi dia. Bu animasi dia suka gambar online animasi. Ya kita bidik gitu, kita dukung dia. Jangan mentang-mentang wah saya nih kayak gini harus anak saya harus pintar calistung yang lain nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Menyesuaikan ya? Betul. Karena ilmu itu menyesuaikan dengan zaman. Iya. Kita harus yang jelas kita harus bisa ngalahin. Ada barrier atau ada batas-batas yang nggak bisa atau belum saatnya itu ditembus sama anak itu. Contoh kayak boleh anak itu main game, cuman ada batasnya. Jangan sampai dia jangan sampai editing banget sama game itu nggak bagus. Gitu. Nah, dengan kelebihan dari internet sendiri, sisi positifnya ya, kira-kira peluang apa sih yang bisa kira-kira peluang apa sih yang bisa diambil tentunya untuk apa ya, misalnya dari bisnis atau apa? Peluang, kalau peluang itu banyak. Jadi zaman sekarang tuh kita tinggal mau Apa aja? bikin dari mana gitu. Itu banyak sebenarnya, banyak peluang-peluang yang bisa diambil dari adanya internet. Bukan cuma sekedar jualan online. Iya, jadi bagaimana cara kita ini aja ya? Betul. Mungkin bisa juga di Kabandungan ada ojek online. Oh banyak. Bisa. Ya, salah satunya. Tapi untuk wilayah, contohnya di Kecamatan Kabandungan sendiri, bisnis yang paling seksi berhubungan dengan tidur itu apa sih? Oh banyak. Di Kabandungan ini banyak banget. Jadi Kabandungan ini sebenarnya kecamatannya gampang untuk gampang untuk susun ya. Beda dengan kecamatan-kecamatan lain yang di luar sini. Terus saya alhamdulillah hunting terus jadi tahu lah. Ini gampang untuk pemetaan. Contoh dari pedagangnya itu gampang di mapping. Nah kita ya tadi itu ojek online. Ya kenapa nggak bikin yang namanya model Bukalapak tapi khusus buat Kabandungan? Itu yang Ya kan? Nah terus integrasikan dengan mungkin Dana, dengan OVO.
Jadi pembayaran cashless. Iya. Atau pernah nggak berpikir bahwa ke warung itu nggak usah pakai duit? Ke warung itu cashless gitu. Ya kan? Itu akan lebih nyaman dan kita nggak usah datang ke warung ya, kita tinggal saya mau gula setengah kilo, telur perapat dan lain-lain, nanti ada yang nganter. Oke. Gitu aja ya. Tap aja. Ini sistemnya tap, jadi nggak ada COD lah. Sistemnya tap. Itu peluang-peluang yang akan menghasilkan banyak, kalau kita bilang banyak lapangan kerja baru. Betul, sepakat. Ya kan? Berapa banyak tukang ojek online yang akan gabung? Berapa banyak modifikasi motor nantinya karena mau kamu di branding segala macam. Warung juga akan lebih berbenah, dia akan lebih ningkatin kualitasnya. Yang tadinya warung tanpa daftar harga, dia akan kasih daftar harga. Gitu. Jadi itu akan menimbulkan banyak peluang-peluang baru. Jadi kalau internet itu unlimited ya ininya peluangnya. Iya, jadi internet itu sebenarnya kalau saya bilang hanya air mentah. Betul. Mau dicampurkan dengan apa ya gimana kita? Ya. Kalau kita campurkan air mentah itu dengan kopi dan gula dan kita masak jadinya kopi. Iya. Ya, kalau kita campurkan dengan susu coklat jadi susu coklat. Mungkin iya kalau dulu bisa tuh. Tadi Bisa. kalian dulu sih mungkin Salah satunya yang harus di dibangun. tahun berapa Iya. gitu kan mungkin itu. Soalnya sekarang kan internet kita harus adaptasi dengan masyarakat gitu kan. Betul. Iya, jadi misalkan kayak tadi kita nyinggung lagi ke belakang ya, UU ITE, tentang hoax dan segala Iya. macamnya. Sekarang banyak pengguna baru, kayak misalkan ibu-ibu nih baru banget ke Facebook gitu kan. Akhirnya grup keluarga tuh misalkan kayak hoax, misalkan kayak tadi ada organ tubuh, penculikan Gampang tuh banget nyebut ya. ibu-ibu kan menurutnya kan bos gitu. Oke, nah itu sebenarnya bubble. Iya. Jadi gini, internet itu ada satu algoritma, itu yang namanya bubble filter. Apa tuh? Jadi bubble filter tuh gini, contoh misalnya ini Caca ya, Iya. senangnya dia apa? Aku lagi Hobinya aja, sosmednya, hobinya bikin puisi. bikin puisi. Nah, saya yakin di Facebooknya Caca, di Facebooknya ya, itu akan banyak toko-toko yang tentang buku-buku puisi, buku yang lain-lain segala macam. Dan saat saya ngomongin ke Depi, mungkin hobinya yang motor misalnya atau musik atau gimana, itu nggak ada puisi. Adanya orang jual aksesoris motor yang lain-lain. Nah, tanpa sadar kita udah ada di dalam bubble itu. Kita nggak pernah sadar bahwa kita sudah terkurung dalam circle kita. Kita merasa dewa dalam circle kita. Jadi apapun yang diomongkan dalam circle kita adalah benar. Gitu. Contoh Depi misalnya, saya hobi musik. Iya. Dia punya grup musik yang mungkin aja ada ribuan anggota di situ. Iya. Dan Depi selaku adminnya. Saat Depi ngomongin semua orang akan mendukung, likernya ratusan. Semua orang yang di bawahnya dia itu akan ngaku Depi ini benar. Depi ini top. Tapi saat lintas circle atau out dari circle itu keluar ke circle-nya Caca, Depi nggak ada apa-apanya. Caca masuk grup masakan, Depi ngomong di situ kok nggak ada yang komen, ya kan? Ya karena Depi di situ nothing gitu, bukan siapa. Sebaliknya juga gitu. Nah internet itu menciptakan seperti itu. Kita tuh seolah-olah dibuat nyaman dalam circle kita. Kita dibuat nyaman, tapi tanpa kita harus bisa ngeliat keluar. Permasalahannya adalah kita selalu senang dalam zona nyaman. Iya. Secara pribadi saya pun untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus gerak bahwa di luar sana itu bukan hanya dari circle kita, gitu, tapi ada circle-circle lain. Iya. Ada circle-circle lain yang memang mungkin cuannya dari situ. Iya. Gitu kan? Peluang-peluang Peluangnya dari situ. Gitu. Jadi mungkin lebih banyak orang jadi introvert kali ya. Jadi kayak mungkin mereka merasa nyaman di internet, jadi jarang berinteraksi karena mereka pikir internet, aku sudah di internet sudah berinteraksi dengan banyak orang sehingga Kalau ngomongin dalam sisi introvert itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan internet. Kalau introvert itu kan bagian gangguan jiwa sendiri ya. Oke. Kalau introvert itu nggak gitu. Kalau introvert itu dia lebih senang ke dalam sunyi dia. Kalau orang yang memang hobi mengurung diri di kamar itu saya bilang bukan introvert sebetulnya. Gitu. Karena saya yakin di dalam circle-nya dia akan menjadi dewa. Iya. Contoh kita nggak usah ini, gamer, seorang gamer yang contoh saya nggak tahu pakat-pakat di gamer Mobile Legends tapi saat pokoknya saat dia udah dalam pangkat tinggi, dia tuh seolah-olah saya menjadi dewa. I'm the god in here gitu kan, dia tuh dewa banget. Gue yang paling jago. Dia yang paling jago gitu. Dia merasa saya paling hebat di situ dan jiwa narsistiknya keluar. Betul kan? Oke. Jiwa narsistiknya keluar, tapi saat dia
MN-nya dimatiin, lucu lagi dia. Iya. Karena dia nggak ngerasa nyaman gitu. Nah internet itu menciptakan itu. Dan itu sebenarnya wajar. Semuanya wajar. Karena semua orang itu punya sifat eksibisionis. Kalau nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Justru TikTok itu mengekspor jiwa eksibisionis kita. Jadi kita mau yang gimana gaya termasuk saya juga sama TikTok. Iya. TikTok juga. Iya, sama saya juga suka. Tapi konten-konten yang saya upload itu kegiatan kita. Itu kan eksibisionis. Saya ingin tunjukin bahwa saya itu eksis kan. Ya, kayak tadi saya masang, saya rekam, saya upload. Itu kan saya ingin menunjukkan bahwa saya ini eksis. Dan itu normal-normal aja, fine-fine aja. Yang nggak normal itu kalau narsistiknya sudah menjadi suatu penyimpangan atau disorder. Nah itu ya nggak bagus. Nah internet itu seringkali mengarah ke sana. Itu yang sebetulnya tugas masyarakat untuk tindak, tugas orang tua untuk tindak. Jadi internet ini juga mempengaruhi mental seorang. Jelas banget. Kalau dibilang internet mempengaruhi mental seorang jelas. Orang lulusan pesantren 6 tahun itu kalah dengan orang yang baca Google 2 hari. Iya kan? Gitu. Nah, seolah-olah Google itu tahu semua, betul. Dan saya sering ketemu dengan orang kayak gitu. Saya bilang mungkin Google itu lebih hebat daripada 1000 kiai gitu. Cuman Google nggak soleh, bro. Iya, Google mungkin gitu, tapi Google nggak soleh, saya bilang kan. Karena semua itu tanpa difilter, oleh Google itu tanpa difilter. Nah, itu. Kita yang harus bisa. Jadi itu kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara menyikapi kita, menyikapi internet itu sendiri. Karena ada saya tuh lihat selebgram misalkan, dia sakit gara-gara likersnya sedikit. Dia benar-benar sakit gitu. Kayak ternyata internet tuh kuat banget mempengaruhi mental seseorang. Dan apakah itu dia itu sakit? Bisa jadi saat realnya dia itu nggak sakit, dia hanya ingin nunjukin ke followersnya dia bahwa ini loh gua kalau sakit kayak gini. Waktu itu iya sih, cuman waktu itu saya lihat dia curhat, Di Instagram juga? Enggak, di YouTube. Dia bilang ketika dia lagi menyendiri gitu, saya tuh sempat sakit karena lihat likers IG saya tuh menurun gitu. Ini salah, kenapa ya, salah apa gitu. Terus saya langsung menyimpulkan bahwa wah, ini sangat mempengaruhi banget mental seseorang. Jadi narsistik jelas. Nah itu kalau di bahasa ini namanya star syndrome. Itu namanya star syndrome. Jadi saat misalnya Caca sekarang likersnya banyak, mungkin di YouTube subscribernya banyak, followernya banyak, kalau di YouTube seolah-olah saya adalah orang. Dan saat kita melakukan satu aja kesalahan, itu hilang semua. Betul. Karena kita ngerasa dunia ini kejam. Oh iya, padahal cuma gitu misalkan. Wah. Jadi teman-teman di rumah menyikapi internetnya harus baik ya. Iya. Baik. Jadi apalagi dengan baca-baca berita itu harus benar-benar dari sumbernya. Iya, itu disaring dulu konten beritanya gimana, karena banyak juga berita yang provokasi kan, berita yang ujung-ujungnya hate speech, bullying. Lagi kan, karena gini kan, ada yang namanya aplikasi VPN ya. Oh iya. Kalau nggak salah, nah kebanyakan orang menggunakan aplikasi VPN ini adalah untuk mengakses hal-hal negatif. Contohnya mungkin news porno dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi itu kayak gimana sih? VPN itu sejatinya sebetulnya VPN itu gini, misalnya saya kerja di perusahaan A, itu adanya di Bandung, dan saat saya pulang ke Sukabumi, saya ingin masuk ke perusahaan saya, tapi dengan alamat yang sama. Saya menggunakan VPN. Nah VPN itu dikeluarkan oleh perusahaan saya yang ada di Bandung. Jadi saat saya login atau masuk ke dalam perusahaan itu, perusahaan atau server di perusahaan saya itu menganggap bahwa saya masih ada di Bandung, bukan di Sukabumi. Gitu. Nah, kan di situ sebutnya VPN adalah virtual private network. Jadi memang jaringan virtual untuk pribadi, ya kan di situ. Nah, kebanyakan diakses untuk VPN itu digunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak bagus. Karena memang VPN yang pertama VPN-nya dia dari luar. Yang kedua DNS yang ada di VPN itu nggak dibatas. Ya.
banyak yang situs-situs yang udah develop Betul. bisa dibuka di Ya. website melalui VPN. Jadi saat kamu masuk ke dalam suatu VPN, Pengalaman sekali terima kasih nih. Ya, jangan ditiru ya. ya, betul. Jangan ditiru. Jadi seolah-olah kamu ada di dalam satu circle sendiri. Gitu. Dan memang itu yang nggak bisa, atau mungkin bukan nggak bisa, tapi belum bisa kita atasi itu sih. Dari pemerintahan pun sudah nyoba Kesulitan. karena itu melibatkan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Jadi mungkin untuk orang tua di rumah nih mau ngawasi anak-anaknya lebih sering-sering cek HP-nya. Ada VPN-nya nggak di dalam HP-nya? Lebih baik main game daripada VPN-nya sudah gitu. Loh, game pun ada. Jadi ada beberapa game yang contoh gini, ada beberapa game yang IP-nya atau servernya itu ada di luar negeri. Contoh Singapura. Ada beberapa game yang servernya ada di Singapura, dan saat kita mengakses dengan jaringan Indonesia, itu latency-nya itu akan tinggi. Akhirnya efeknya nge-lag. Nah, solusinya kita harus menggunakan VPN dari Singapura juga. Jadi seolah-olah game server game yang dari Singapura itu menganggap bahwa saya login dari Singapura. Gitu. Jadi ternyata bukan untuk nggak benar juga sebenarnya. Baiknya Jika bener aja nih Nah, mikirnya. saya bilangnya tadi Makanya positif dong mikirnya. udah positif jadi panik. Oke. Lanjutkan aja, ya. Iya. Oke, itu kita dari segi pengetahuan internet. Iya. Sekarang dari segi bisnis nih. Oke. Oke, tadi bisnis udah disinggung sedikit. Sedikit ya. Sekarang bisnis yang lagi merajalela banget selain online shop itu apa sih? Oh, mungkin kita tahu lah ada usaha. Mungkin kalau ngomongin slot gimana nih? Ya slot juga slot judi online itu adalah Iya, bagian, ya kita nggak bisa pungkirin. Iya. Itu adalah bagian dari apa Bisnis. ya, bisnis yang tumbuh UMKM. di era Iya. internet. Kita nggak bisa pungkirin. Gitu. Oke. Banyak sebetulnya, bukan cuma forex ya, bukan Iya. cuma saham, tapi ada Bitcoin, Iya betul. Bitcoin, terus trading yang lain-lain, itu salah satu bisnis yang memang tumbuh dengan maraknya dunia. Cara mungkin kan orang kayak trading itu kan banyak yang tipu ya. Iya. Ada yang tipu, ada yang ini. Gimana sih cara nyaring bahwa oh ini tuh belajarnya tuh dari mana sih? Misalkan kayak pengen ikutan kayak gitu misalkan kan kadang cuma Sebetulnya kayak ikut-ikutan, mudah. kalau enggak kan orang kan iklannya gini ya, ini saya dapat uang banyak nih gitu. Jadi kan kalau Bisa udah bilang lihat ada uang kan, sekolahnya ya. kalau udah lihat uang kan ya oh langsung mau gitu. Sebenarnya mudah, itu bukan salah internetnya, tapi salah mental kita. Karena mental kita dipaksa untuk rakus. Oke. Ya kan? Betul. Sekarang kalau saya bilang penghasilan, misalnya saya bikin satu hoax. Penghasilan YouTube saya 1 bulan nggak usah gede-gede, 100 juta. Iya. Percaya nggak, semua orang yang ada di Bandungan, teman-teman dekat saya pasti akan jadi YouTuber. Iya. Karena dia melihat kok penghasilan Nyom Doni 100 juta, duduk manis. Diikuti. Ya kan? Itu kan maki bisnis namanya. Gitu. Itu maki bisnis. Itu hard hoax yang memang sengaja diciptakan. Nah, aplikasinya itu scam, phishing, yang lain-lain. Nah, itu. Nah, gimana caranya biar orang tuh nggak terjebak? Yang pertama kita filter dulu. Kalau memang kita ingin trading yang lain-lain, pilih misalnya source-nya yang bagus. Saya nggak bisa sebut namanya, Iya. tapi itu banyak lah. Trader-trader yang memang aplikasi-aplikasi trader yang bagus di situ. Kalau mau mining ya belajar dari cara yang tepat juga. Termasuk ekspor impor. Ekspor impor pun sama. Ekspor impor itu bisnis yang lagi ngejamur banget di dunia sekarang. Ya kebanyakan impor, bukan ekspor, impornya. Jadi kita gampang banget beli barang di luar sana dan jual di sini. Itu gampang banget. Itu keuntungannya juga. Karena kurang mencintai produk dalam negeri juga apa gimana? Karena kan orang kalau misalkan ini brand dari Singapura loh gitu. Gengsinya lebih gede ya. Ya kan saya bilang balik lagi kan, narsistik. Iya. Oke. Betul. Sekarang contoh, saya pakai produk dari LA, contoh Louis Vuitton, saya sebut Oke. merek ya, Louis Vuitton. Dengan produk Bandung misalnya, K59 misalnya. Ya. Saya pakai jalan di mall, orang akan lihat baju saya Louis Vuitton Oke. daripada C59. Iya. Karena yang pakai pun itu pengaruh. Jadi percaya. Kalau yang makainya saya, orang akan bilang baju lu nyolong. Iya. Nah, kan? Tapi kalau yang makainya, maaf saya sebut nama ya, Raffi Ahmad misalnya. Iya. Dia pakai brand C59, dia akan bilang bahwa ini C59 pesanan khusus segala macam.
Oke. Nah di situ Tergantung siapa yang pakai. betul. Nah di situ privilege-nya itu muncul. Jadi ada privilege yang memang muncul di situ. Makanya saat di dunia internet kita jangan pernah compare atau membandingkan antara A dengan B, itu jangan. Karena Apple to apple. ya betul, karena apple to apple. Karena ada privilege yang berlaku di situ. Iya. Saya sering banget ya kalau ikut kelas-kelas motivasi gitu, ada motivator itu yang bilang, terus si A juga mulai dari nol, Iya. kan, terus si ini juga bisa aja, tuh buktinya bikin Facebook tuh katanya kan DO, Iya. ya, atau misalnya contoh Jack Ma yang bikin Alibaba, dia buktinya gagal, sekarang bisa bikin Alibaba, ya kenapa nggak bisa? Saya bilang nggak apple to apple. Kita nggak pernah baca sejarahnya dia. Iya. Jack Ma itu 18 kali gagal, bro. Dan satu kali gagal bapaknya tuh invest 30 miliar. Jadi dia gagal tuh sekitar berapa? 600 miliar. Kegagalan. Kegagalannya lah kita. 600 miliar setruk saya. 600.000 udah bisa tidur. iya. Itu privilege di situ. Iya. Jadi, privilege akhirnya berlaku. Jadi kalau kita mau compare itu harus apple to apple lah. Iya. Gitu juga. Udah beli channel mahal-mahal dibawa ke pasar ke Bandungan, siapa juga yang mulia gitu. Banget gitu. Orang emang tahu itu channel gitu. Ngeri-ngeri sedap Nah, ya. pokoknya kayak gitu. Oke, bisa dilanjut. Jadi kan kita berbicara sisi negatifnya udah, sisi positifnya udah, Dari bisnis juga udah. dari bisnis juga udah. Mungkin akan lebih apa ya? Kita membahas apa sih peluang-peluang yang bisa diciptakan khusus untuk di Kecamatan Kabandungan ini nih, ya kan? Maksudnya biar nanti tuh bisa disinergikan. Maksudnya gini, karena kan di Kabandungan ini ada Odel ya, ojek online, ojek delivery. Cuman sampai saat ini belum mempunyai aplikasi yang khusus. Jadi sekarang tuh hanya sekedar WhatsApp aja. Gitu. Nah, maksudnya untuk mengembangkan itu gimana sih, Mas? Gini, Langkah-langkahnya mungkin. saya sering bilang ke mahasiswa saya, kesalahan terbesar dari mahasiswa itu adalah mereka terlalu memaksakan. Iya. Mereka terlalu memaksakan untuk merubah suatu keadaan yang tadinya biasa ke Luar biasa. enggak, ke gaya gua. Contohnya sekarang gini, kita menciptakan aplikasi, contoh petani, aplikasi untuk jual beli barang-barang hasil kami, dan semua kelompok tani diundang, dikasih materi, bla 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 segala macam. Kita nggak pernah mikir yang diundang itu siapa? Yang diundang itu umurnya dari berapa sampai berapa? Basic pendidikannya dia kayak gimana? Dia biasa megang cangkul atau megang handphone? Iya. Akhirnya aplikasi itu nggak jalan, gitu. Karena kita selalu memaksakan untuk merubah konten atau merubah keadaan yang tadinya sudah aman-aman ke yang keadaan yang menurut dia aman, Iya. gitu. Nah makanya saya selalu ngajarkan ke mahasiswa saya, terus ke guru saya, kalau ingin membuat sesuatu itu jangan pernah top down. Jadi jangan pernah kita nunjuk dari atas, tapi kita dilihat dulu dari bawah. Kita harus bottom up. Iya. Nah saat kita bottom up, kita akan tahu apa sih sebenarnya pengennya warga. Gitu loh. Kalau misalnya sekarang pengen warga susu, kita kasih susu. Gitu. Jadi kita jangan langsung ujuk-ujuk kasih nih, tuh, nih, ya kan jalan. Kabandungan Odel. Mungkin sekarang yang masih jalan adalah orang nyaman menggunakan WhatsApp. Jujur saya sendiri nyaman menggunakan WhatsApp. Iya. Gitu. Saya nggak males di handphone saya tuh jarang banget ada aplikasi aneh. Kecuali ya akses hotel yang lain-lain ya. Iya. Akses dari di luar kan. GoFood. Itu ada. Cuma untuk yang lain tuh nggak ada. Pinjol nggak ada pinjol. Nggak ada. Tinggal lagi. Karena banyak aplikasi kita sebut merek ya, model GoFood, Grab, yang lain itu kan banyak. Cuma saya selalu menggunakan satu, saya nggak sebut merek. Kenapa? Karena saya udah nyaman di situ. Nah, yang lain itu kan berusaha untuk berubah. Iya. Contoh, kalau ada ojek online, terus apalagi lah, yang tadinya di WhatsApp itu customer udah nyaman, ingin dirubah menjadi aplikasi, malah nggak jalan. Jadi ribet. Biasa orang makan nasi disuruh makan gandum. Malah nggak jalan gitu. Justru kalau mau penetrasi dulu awalnya. Jadi Iya. siapapun Odel ataupun
yang lain-lain. Iya. Itu mereka terjun dulu ke bawah. Bottom up, dari bawah apa sih kebutuhan masyarakat? Kebutuhan masyarakat adalah A, ya udah kita adain. Oh, yang kedua B, kita adain. Apa sih yang baru nanti disokong oleh pihak pemerintahnya, top Iya. down-nya itu. Nah, itu sinergitas biasanya. Sayang gampang-gampang dari sulit. Sulit. Ya kan? Sayang bisa gampang sulit dilakukan adalah itu. Karena yang itu dibutuhkan satu konsisten. Iya. Dua, tindakannya harus masif. Nah, berbicara itu tadi kan ada bisa dibilang bisnis center. Ada nggak sih dukungan dari pemerintah setempat mengenai bisnis yang sekarang dilakukan? Maksudnya pemerintah setempat itu kotanya gimana? Kayak bantuan apa misalnya yang dibutuhkan? Enggak, maksudnya dari desa, dari kabupaten, dari provinsi atau dari... Bisa dibilang sekarang kan dari kecamatan atau desa dulu ada. Oh, sebenarnya banyak. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan instansi pemerintah itu ingin melihat hasil jadinya dulu. Oke. Gitu. Dan itu biasanya rata-rata bertahan 2 tahun. Tuh, jadi misalnya sekarang saya bangun, itu 2 tahun mereka usahanya stay, pemerintah kan lirik. Jadi dilihat dulu ke konsistenannya. Konsistennya, masifnya kayak gimana gitu. Jangan ujuk-ujuk, nah saya pengen buka dagang misalnya Iya. gitu kan, terus besok ngajuin dana ke pemerintah nggak dikasih, teriak-teriak, ya nggak gitu. Gitu. Jadi konteksnya nggak gitu. Kita buktikan dulu bahwa kita bisa survive. Tuh. Karena selama 2 tahun itu minimal satu pembenahan manajemen dia harus bisa. Ya. Yang kedua pembenahan kru dia harus bisa. Selama 2 tahun dia nggak mungkin single fighter kan, Ya, dia harus betul. punya kru minimal 1 orang, entah teman dekatnya dia, entah istrinya atau suaminya, tapi minimal dia harus punya kru dan itu harus bisa termanage di sini. Nah selama 2 tahun, kalau memang 2 tahun usahanya stake dari mulai neraca keuangannya, tidak ada hutang, gitu kan, pemerintah kan banyak kok buktinya yang jalan dengan bantuan. Jadi jangan khawatir nih buat teman-teman. Iya, jadi jangan khawatir. Jadi Jangan konsistenkan aja dulu. Nah, yang jelas tuh konsisten dulu, betul. Konsisten dulu aja. Konsisten dulu. Gitu, dalam bidang yang sedang dilakukan Betul. mungkin baru dah kalau udah konsisten, udah bisa percaya diri, bisa mengembangkan Tuh. usahanya dengan misalnya permintaan modal. Dan balik lagi ada effort. Jadi kalau pemerintah itu melihat Iya. effort. Contoh seperti ini. Saya membuat sesuatu. Apa effort yang bisa diambil? 2. Yang pertama effort oleh masyarakat lokal itu sendiri. Jika masyarakat lokal itu sendiri tidak mendapatkan effort, maka harus ada masyarakat luar yang mendapatkan effort. Gitu. Minimal masyarakat lokalnya ke bawah. Gitu. Jadi dilihat dari situnya. Contoh kayak saya bikin UPS, ya kita bukan endorse ya, tapi saya bikin UPS. Di lokal di Bandungan nggak ada yang beli. 1 orang pun nggak pernah ada yang beli. Karena memang segmen saya bukan ke Bandungan. Itu karena saya membuka segmen di luar ke Bandungan. Bahkan sampai beberapa kali saya ngirim ke luar negeri, ya karena memang segmen saya di situ. Tapi ke Bandungannya saya bawa. Berapa banyak saya bawa investor ke Bandung? Mulai dari orang Timika, orang Mimika, itu beberapa orang-orang ekspatriat saya bawa ke sini dari Singapura, dari Yunani itu saya bawa ke sini. Gitu. Jadi ke Bandungan itu dibawa. Gitu. Hanya kita tidak harus blow up. Itu aja. Jadi lihat dulu dari importnya yang bisa didapat tuh apa. Gitu. Kalau tiba-tiba jelek nggak ada internet, Tiba-tiba jelek nggak ada internet ya jelas biasa aja. Tapi mungkin bagi kaum milenial ya, influencer nggak punya kuota aja, gabutnya minta ampun. Serius gak aja? Saya nggak punya kuota sehari aja, asli gabutnya minta ampun. Karena itu mengurangi kegiatan Ya. Minuman nih. jeleknya itu. Dan itu akan menurunkan produktivitas imun di badan kita. Itu saya pernah nanya ke beberapa teman saya, ternyata kaum rebahan Iya. itu lebih rentan terkena sakit dibandingkan dengan kaum sebelum mereka atau generasi sebelumnya. Ya karena memang jelas tubuh mereka itu nggak gerak, Kaku ya. makan juga kan mereka lebih banyak ke instant food. Iya betul. Mereka malas sekolah, mereka malas apa. Akhirnya ya pengennya yang nyaman aja kan. Mungkin sekarang oke, nanti ke depannya lambungnya bermasalah, livernya bermasalah, dan itu memang salah satu efek yang harus dicegah dari sekarang. jangan banyak makan makanan instan. Iya gitu. Dan buat orang tua juga saya juga sama punya anak ya. Saya selalu ngebatasin anak saya itu untuk bermain di internet. Jadi saya akan ngebebasin dia untuk hujan-hujanan.
dia wajib hujan-hujanan. Sampai Saya sampai natur ya? bilang, udah lu hujan-hujanan aja. Cewek hujan-hujanan dan panas-panasan. Jadi back to nature nih. Iya, jadi kan? nature. Iya. Buat imunnya kan terbentuk. Imunnya kan terbentuk dari dia hujan-hujanan, dari dia panas-panasan, badan hitam, dia kan terbentuk di imunnya di situ. Nah, suatu saat dia besar nanti, ada cuaca penurunan ekstrim sedikit, dia langsung flu. Iya. Nah, kalau anak sekarang kan banyak kan gitu, ketemu udara dikit langsung cup. Gak lucu lah gitu. Iya. Emang pengawasan dari orang tua tuh harus Betul. ekstra sekali. Ya. Karena apa? Orang tua selalu sibuk sendiri, ya udah nih main apa aja. Orang tua sendiri juga punya jadwal drama Korea sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi udah ada apa tuh yang bawa? Udah berapa nih Kak Caca nih? Kayaknya udah di apa? Udah di penghujung acara nih. Iya nih, kita nggak kerasa ya ngobrol 3 banyak. SK. 3 SK. 3 SK. Gila asli. Luar biasa. Mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya di luar ini supaya bisa mendapatkan kalau bisa 8 SK. Ya kan? Pesan-pesan. Sebenarnya bukan podcast dia, tapi Iya. import dari Semua. podcast dia. Iya. Kumpulan ada nih. Tuh. Kalau hanya untuk sekedar podcast mungkin banyak orang podcast. Iya. Iya. Tapi importnya ya. Setelah podcast ini mau kemana larinya? Betul. Jadi implemented dari podcastnya ini apa? Iya. Ya kan? Iya. Jangan hanya seminar sekali selesai. Iya. Gitu. Betul. Dan itu saya sering bilang yang dibutuhkan sama masyarakat itu bukannya kebanyakan narasi. Masyarakat itu butuh solusi yang preventif. Ya, Bukan mungkin salah solusi satunya yang tadi baru. kayak apa lajadanya ke Bandungan, dia mungkin gitu. bisa. Iya, Kedepannya kita Berkolaborasi. berkolaborasi di situ. Jadi Jadi UMKM Betul. Bandungan masuk Iya. situ. Kabandungan itu UMKM ini luar biasa. Sangat banyak. Sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri langsung ngecek. Kabandungan itu punya talent-talent yang mungkin nggak ada. Saya pernah beberapa kali kirim barang dari sini. Itu responnya luar biasa. Salah satunya Dodol. dodol. Dodol iya, dodol di Ciawi. Dodol jauh. Itu berapa kali Dextro. Oh, ke temen. Dan itu hasilnya luar Dan biasa. itu hasil luar biasa. Yang kurangnya satu mereka belum punya Oke. B-nya, yang lain-lain, label halalnya, Iya, betul. BPOM-nya, karena punya makanan. Iya. Kenapa nggak difasilitasi? Itu kan kayak jangan sampai. atau saya banyak ngelihat tuh orang yang punya kerajinan bambu. Ya. Gitu. Nah, mungkin gini, kalau saya sekarang bikin kerajinan bambu, contohnya kayak model handicraft. Saat beli udah 10 tahun tuh handicraft kayak model gini, 10 tahun tuh kayak gini. Iya, tetap. Tapi kalau handicraft atau kerajinan bambu itu dibikin sesuatu yang memang sifatnya konsumtif, seperti gelas, Iya. yang ada jeda waktunya, ada masa waktunya, itu akan terus-terusan. iya. Continue. Salah satunya gelasnya kan itu dari kayu. Tapi itu dipakai, disuguhkan lagi, atau mungkin Dipajang. bukan hanya sekedar pajangan kan? Iya, betul. Gitu. Karena di kita itu selalu memiliki hal-hal itu bersifat jadi prestis. Gitu. Kita menganggap sesuatu tuh ini adalah prestis gua. Ya kalau boleh, itu sah-sah aja. Dalam dunia ekonomi itu prestis itu boleh. Iya. Starbucks dia punya apa ya, main level sendiri. Apple juga sama, dia punya main level sendiri. Nggak bisa kalau dibandingkan antara Apple dengan Android, nggak bisa. Karena yang namanya Apple dia punya segmen pasar sendiri. Silahkan bikin segmen pasarnya, kalau memang sanggup. Kalau nggak sanggup, ya ikutin pasarnya. Simpel kan? Gitu. Etika bisnis itu hanya seperti itu aja. Dari pertanian juga sama. Jadi back to nature di era digital. Iya. Siap, siap. Kayak gitu. Oke, kerasa nih Kak Caca udah di Oke, Jadi kita saya tetap mengingatkan lagi buat teman-teman nih yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, pada tanggal 5 Februari akan ada ke Bandungan New Fest ya. Iya, Kak Caca, dan door prize-nya sangat luar biasa. Baru pertama nih di tahun ini kita mengadakan door prize, apalagi 1 unit sepeda motor. Motor. Dengan caranya dengan membeli kartu Exis Exis. ini nanti bisa dihubungin ke admin ke Bandungan Info dan di sini di nomor Exis ini itu sudah menjadi nomor Undian. untuk undian. Iya. Betul. betul. Jadi semakin Jadi beli banyak Exis sebanyak-banyaknya kalau bisa segini segini, betul. untuk 1 unit motor. Sekarang bukan cuma untuk hadiah, maksudnya bukan cuma untuk undian ya, tapi ini juga udah ada kuotanya 2 giga, jadi lumayan. Mabar. Mantap. Itu glory. Oke. Motornya sih tuh
Isi Motor dong. bodong. Motor isi ya. Motor video. Dan kaosnya. Dan kaos Order. Kaosnya jangan lupa juga nih. Di order ya. Sama ada pakainya enggak? Oke, Kak Caca, udah nggak Pesan, berasa pesan. nih, udah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dewi Sandi, Saya Nafisa Ulfa dan ini Doni Tambas. Doni Doni Nabas, Tambas. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol.